luar biasa. Ini sekali lagi perlu diapresiasi ya. Nah, tentu kalau go to school ya. Go to school ini tentu berkaitan dengan sebutan generasi, Ustaz. Ada sebutan generasi milenial, dan sebagainya. Ini kira-kira bentuk ekonomi kreatif bagi anak-anak muda kita seperti apa, Ustaz? Sekarang ini memang saya melihat ya, dunia pariwisata kita itu dikaitkan dengan ekonomi kreatif, makanya ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Dan kita melihat ya, untuk mengangkat ya pariwisata kita ya adalah dengan ekonomi kreatif, dan mengangkat UMKM kita juga dengan ekonomi kreatif. Apa maksudnya ekonomi kreatif? Artinya ekonomi yang bukan sesuatu yang biasa dilakukan, atau mungkin ada terobosan-terobosan inovasi-inovasi baru ya. Salah satu contoh ketika kami ya Forbes itu membawa 40 orang anak muda ke Jogja ya, entrepreneur muda dari Riau. Awalnya dari 1.200, kemudian kita saring jadi 100, kemudian menjadi 40 orang kita berangkatkan pada bulan Desember 2021. Menariknya begini, ada seorang anak muda, dia seorang entrepreneur muda yang pada saat itu dia memulai bisnisnya baru 1 tahun 1 bulan. November 2020 di tengah pandemi, bayangkan. Ini luar biasa. Jadi dia di tengah pandemi, ya namanya Muhammad M. Hafiz ya. Dia pada saat itu di November 2020 baru merintis bisnis dengan 2 orang karyawan. Produknya adalah produk herbal. Ya, produk herbal ini sebetulnya saat itu sudah ada di tengah masyarakat, tetapi kelihatannya kurang di market, marketnya kurang diperluas. Marketingnya belum dilaksanakan secara digital atau digital marketing. Maka dia punya gagasan, oke, ini produk saya akan coba pasarkan, dan kemudian dia menyiapkan content creator, kemudian menyiapkan customer service untuk melakukan itu ya dengan hanya 2 karyawan itu saja. Ketika kami hadir membawa 40 orang itu, dia memberikan pemaparannya, materinya, ternyata saat itu dia sudah punya 120 karyawan. Masya Allah. Dari 2 orang menjadi 120 dalam waktu 1 tahun 1 bulan. Nah, inilah kreatif tuh kan? Ya, artinya apa? Kreativitas yang luar biasa. Dan ini saya melihat anak-anak muda hari ini ya, kita ingin sebenarnya perlu kreatif. Kreatif itu bisa begini, bisa menghasilkan produk baru yang betul-betul kreatif, atau produk lama dipasarkan secara kreatif. Artinya gagasan-gagasan baru bagaimana cara memasarkan. Ya, ternyata dia pada saat itu sudah menembus pasar Eropa, sekarang lagi menembus pasar Amerika. Maknanya jadi jualannya nggak lagi di Indonesia, tapi dia berpikir bagaimana memasarkan ini ke luar negeri. Artinya ini gagasan-gagasan karena dengan digital marketing sudah tidak berbatas. Negara tidak berbatas pun berjalan. Gitu. Nah, ini saya pikir gagasan-gagasan yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian akhirnya ya anak-anak muda itu kemudian juga kita tumbuhkan, dan hanya beberapa minggu setelah itu ada yang sudah buka kafe, ada yang sudah macam-macam buka usaha, ya, ada yang buka studio production house, ya, ada yang buka macam-macam. Jadi saya sangat bahagia sekali ketika anak-anak muda ya menjadi para entrepreneur, dan saya selalu ingatkan sociopreneurship itu penting. Artinya anak muda yang memiliki jiwa sosial, bukan hanya untuk diri mereka, tapi membantu masyarakat yang ada di sekitar mereka. Maknanya dengan go to school ini menyasar anak-anak muda, berarti kita sedang memikirkan 25, 50 atau 100 tahun yang akan datang, ketika mereka dan dunia yang akan mereka hadapi akan berbeda dunia sebelumnya. Ini kan perlu mengikuti sarana, kemudian tren, sehingga betul-betul seperti Ustadz Henry Munib ini perlu diperbanyak di Riau ini, sehingga minat ataupun wadah bagi anak-anak muda itu tersedia. Ini saya dengar, Ustaz, semacam koperasi. Ada koperasi milenial, bahkan bukan di dalam, bahkan untuk ekspor impor, Ustaz. Ini sudah disasar juga atau belum, Ustaz? Iya, kita sedang pemerintah nasional. Saya kemarin bertemu dengan beberapa pengurus masjid, dan kebetulan mereka bersatu dalam satu ikatan keluarga pengurus masjid ya, dari ada 5 masjid 1 musola ya. Jadi IKMM namanya, Ikatan Keluarga Masjid dan Musola di Marpoen Damai ya. Jadi mereka sedang mengembangkan juga ya bagaimana agar potensi 5 masjid dan 1 musola ini bisa menggerakkan anak-anak muda. Mereka sudah punya
kelompok usaha bersama. Saya bilang ini kalau dibentuk dalam bentuk koperasi, kemudian remaja masjid kita gagas untuk bisa ini, itu sudah kita bahas ya, dan bahkan kemarin kita berdialog tentang Masjid Jogogarian di Jogja. Nah, ketika saya berkunjung ke Jogja membawa itu, saya juga membawa anak-anak muda itu sholat subuh di Masjid Jogogarian, yang jumlahnya luar biasa. Sholat subuh seperti sholat Jumat itu memang benar-benar saya saksikan sendiri. Lahir berkah, kekuatan dan kemenangan itu. Dan itu pada saat itu setiap orang yang datang ke masjid itu dikasih voucher 10.000 yang bisa gratis dengan nilai 10.000 untuk berbelanja di pelataran masjid setelah satu sholat subuh. Ya, jadi saya menyaksikan itu sendiri. Saya bilang ini kalau kita lakukan di Pekanbaru, saya akan mulai dengan 5 masjid 1 musola yang kebetulan saya rutin sekarang membina ya para 5 pengurus masjid dan 1 musola ini dengan rutin ya. Kita punya pengajian rutin bulanan yang kemudian kita mengkaji bagaimana agar kita bisa membangun masjid yang kemudian juga memiliki basis ekonomi yang kuat untuk memberdayakan. Ya. Jadi masyarakat di sekitarnya itu bukan sekedar tersentuh dengan dakwah Islam, tapi juga naik kesejahteraan mereka dengan pemberdayaan berbasis masjid seperti itu.